Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Agung Nur Muhammad. Saya dari OSIS SMN 2 Tambun Selatan. Dan ini rekan saya. Aku Redivina Kristi, aku perwakilan dari ekstrakurikuler Devo. Dan aku Arna Fiska Junior dari SKHB IPB University Angkatan 59, alumni Semanda 20. Kalau boleh tahu, kakak bisa dipanggil siapa ya kak ya? Oh iya, aku biasanya tuh dikenal sebagai Cika. Halo Kak Cika. Jadi aku mau nanya nih Kak, kenapa sih kakak milih itu kuliah kakak di mana kampus kakak? Oke, mungkin dari kampus dulu nih. Kenapa sih pilih IPB University? Mungkin kalau misalnya di mata teman-teman teman-teman siswa sekalian gitu, pasti mikirnya IPB Institut Pertanian nih gitu kan. Enggak, sekarang itu IPB itu udah jadi IPB University. Itu dia udah nyediain berbagai macam jurusan, berbagai macam minat yang bisa dipilih. Nah, salah satunya jurusan aku, yaitu Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis. Wow. Nah, kebetulan karena emang cita-cita aku adalah seorang dokter hewan, jadi aku mutusin untuk memilih salah satu fakultas terbaik di Indonesia, yaitu Fakultas Kedokteran Hewan IPB University. Oh, berarti di IPB itu walaupun namanya pertanian, bukan pertanian doang ya kak isinya? Enggak dong, sekarang udah rame pokoknya. Kalau boleh tahu alasan kakak memilih Fakultas Kedokteran Hewan itu apa ya kak? Nah, aku mungkin boleh lah ya aku sombongin sedikit. Jadi Fakultas Kedokteran Hewan IPB University ini termasuk dalam 5 besar fakultas kedokteran hewan terbaik se-Asia dan nomor 1 di Indonesia. Nah, itu jadi pertimbangan aku untuk memilih Fakultas Kedokteran Hewan ini gitu. Jadi sebelum kakak masuk IPB ini, kakak pernah nggak sih kayak pengen masuk kampus lain gitu? Wah, pasti pengen banget, apalagi ada masa-masanya biasanya mendekati, kalau zaman aku SNM itu mendekati SNM tuh aku bener-bener labil banget, bahkan aku milih ya tentu ya masa remaja. Nah itu aku sejujurnya ya milih jurusan ini tuh udah kayak H-3, H-5an SNM. Itu aku bener-bener belum tentu mau milih apa. Jadi awalnya aku mau milih itu di UB. Iya, aslinya aku tuh pilihnya mau di UB sama kedokteran hewan juga. Cuma ternyata setelah ada riset lebih lanjut gitu, akhirnya aku memutuskan untuk pilih ke IPB University. Kalau kakak di UB, kakak waktu itu pakai jalur apa kak? Karena aku kebetulan kan keterimanya di SNM ya. Jadi aku tadinya emang mau nyobanya itu SNM di UB gitu. Biasa itu kakak waktu SMA itu berarti masuknya IPA ya kak ya? Iya. Oh iya, kedokteran ya. Kalau boleh tahu kak, kedokteran hewan itu kakak di kampus kayak gimana sih kak? Kayak ngapain aja gitu kegiatan-kegiatan gitu? Oke. Jadi kedokteran hewan tuh sebenarnya nggak beda jauh sih sama kedokteran biasa. Bukan kedokteran biasa, kedokteran umum gitu lah ya. Itu ya kita belajarnya sama-sama, kita bagaimana nentuin penyakit, gimana kita diagnosis penyakit, gimana kita kenal pasien kita itu sendiri. Cuma mungkin kalau untuk di kedokteran hewan itu spesiesnya banyak banget. Jadi kita benar-benar harus belajarnya yang ekstra gitu. Tapi karena emang sesuai minat ya, kalau dari pribadi aku sendiri, aku sih have fun banget bisa ketemu kucing, bisa ketemu anjing. Suka hewan, berarti penyuka hewan ya, animal lovers gitu. Iya. Oke. Jadi kalau waktu kakak SMA, kakak tuh ada nggak sih kayak tips and trick gitu ya? Kayak misalkan belajar buat masuk kampus itu kayak gimana gitu? Iya. Untuk tips and trick ya, karena kebetulan aku masuknya jalur SNMPTN yang rapot, mungkin aku bisa kasihnya daily dari gimana kita ngatur pembelajaran kita sehari-hari aja. Mungkin kalau dari aku sendiri, kita kan biasa sekolah itu sampai jam 4-an lah ya. Betul. Belum lagi nanti kayak di akhir minggu pasti ada eskul. Iya, bener. Nah, saran dari aku, coba kalian jadwalin tuh tiap hari, kalian buat agenda. Setelah pulang sekolah aku harus apa, sebelum tidur aku harus apa, setelah bangun tidur aku harus apa, dan di weekend pun kalau bisa dijadwalin juga. Jadi dari jam berapa sampai jam berapa tuh agendanya apa. Dan jangan lupa nih yang terpenting banget, jangan lupa tetap sisain waktu buat kalian itu free time, buat kalian itu refreshing. healing. Jadi benar-benar kalau bisa yang namanya weekend itu dipakainya tuh untuk kumpul keluarga, untuk main gitu.
Kalau dulu waktu masa SMA tuh kakak kayak ikut-ikut les-les gitu nggak sih kak? Kalau aku sih lesnya cuma di kelas 12 doang sih di Kelas tahun 12 terakhir. iya. Berarti itu kalau kayak fakultas kedokteran hewan tuh prakteknya beda ya sama kedokteran yang manusia gitu ya kayak? Ya mungkin bedanya di pasiennya. Ada pasiennya aja. Iya. Itu biasanya kalau gitu tuh pakai hewan asli apa kayak udah mati atau masih hidup kan? Kalau untuk masa aku karena aku baru masuk juga ya, baru Iya. setahun, itu masih pakai bisa dibilang sih mayat, itu namanya preparat. Oh, iya, Ya, iya. kadaver itu hewan-hewan yang udah mati ya diawetin pakai formalin. Oh gitu. Berarti udah mati ya kayak? Iya. Kalau pakai hewan yang masih hidup berarti nanti di semester selanjutnya gitu Iya. ya. Walah. Tapi kakak pernah nggak sih masuk kayak fakultas itu kayak ngerasa ada struggle atau kayak kesulitan gitu kakak mungkin? Pastinya ada sih, apalagi Pastinya ya. apalagi benar-benar yang namanya kedokteran hewan itu kan ya tadi udah aku sebut juga belajarnya harus ekstra. Mungkin struggle-nya di situ gimana kita manage waktu buat belajar kayak matkul ini dan praktikum ini itu harus benar-benar kita tuh rajin-rajin untuk nge-review materi atau rajin-rajin untuk kalau bisa juga kita punya teman yang bisa diajak berkembang bareng gitu. Itu teman tuh penting banget sih. Together. Yes. Jangan sampai salah pergaulan gitu kayak. Benar. Yang berdampak baik ya intinya Iya. untuk temen kita tuh harus cari yang berdampak positif untuk lingkungan itu tuh penting banget guys. Nah tapi kalau boleh tanya nih kak, prospek kerja dari jurusan kedokteran hewan tuh kayak gimana sih kak, dan apa aja gitu? Oke, aduh aku kayaknya susah nih kalau untuk menjelaskan bukan menjelaskan kayak lebih melisting prospek kerjanya, tapi sebenarnya itu kedokteran hewan itu luas banget. Kalian mau jadi bahkan join politik itu masih bisa. Bisa. Kalian mau buka klinik itu bisa, atau kalian mau langsung kerja seperti di penangkaran atau shelter itu bisa banget. Apalagi kayak yang wildlife kayak taman safari gitu itu bisa banget. Oh berarti bisa mencala misalnya kalau abis lulus masih bisa. Ya, silakan dipilih mau kemana. Iya benar. Kalau kakak tuh selama menjalani kedokteran itu di fakultas IPB itu kayak ada rasa berat itu nggak sih kak, kayak pengen pindah jurusan gitu? Soalnya saya dengar kedokteran tuh kan harus pinter gitu kak. Oh iya, kalau itu sih jujur ya dari aku mungkin ada sekitar ya mungkin ya perasaan-perasaan kayak aduh nyesel gak sih gue pilih fakultas ini tuh, itu pasti ada. Tapi karena dari awal itu kayak kita kan milih juga udah kekeh gitu, aku mau ini cocok nih sama aku. Itu jadi buat aku semangat lagi gitu, aku berarti jadi inget lagi konsistensionalnya itu berarti kita yang ini poin dari sini ya guys. Iya benar. Dari kakak sendiri ada yang mau disampaikan lagi nggak sih kak buat teman-teman sekalian? Mungkin ya untuk warga Semanda nih, aku mau kasih ya mirip-mirip wejangan lah ya, tapi jangan dijadiin wejangan beneran. Aku mau kasih kalian itu semangat, terus pokoknya belajarnya yang rajin, terutama buat yang adik-adik yang kelas 10, yang kelas 11 itu kalian masih bisa banget buat berjuang di jalur rapot. Karena aku sendiri yang masuk jalur rapot tuh benefitnya banyak banget, dan kalian itu adalah kesempatan pertama kalian untuk coba ke PTN, dan aku benar-benar wanti-wanti banget buat kalian dari kelas 10, dari kelas 11 atau misalnya udah kelas 12 pun nggak apa-apa, kalian tetap harus berusaha, tetap harus kejar, tapi jangan lupa juga untuk istirahatnya dan jangan diforsir gitu. Ya mungkin dari narasumber kita sudah memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kalian semua bisa masuk ke dalam apa yang kalian impikan. Iya, termasuk kita juga nggak sih? Kita udah kelas 11 ya. Nanti kita tips-tips dari kakak ini pasti bakalan kita terapin banget ya guys, untuk kita manajemen waktu, konsistensionalnya kita juga itu bakalan kita terapin banget. Dan jangan lupa biasanya pasti berdoa dong kak. Iya kak. Pasti jalur langit itu real loh. Real cuy. Jalur langit itu real.
mungkin terima kasih buat kakak Anarfiska atau kak Cika ya untuk telah memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kakak bisa menyelesaikan pendidikannya hingga akhir dan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Amin. Yaudah segitu aja guys dari kita. Selebihnya kami undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.